warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sari Citra Pertiwi di acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Sahabat Ngeteh dimanapun berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini kami ingin membahas tentang bagaimana cara efektif menyelesaikan penyerobotan tanah. Mengapa tema ini kami pilih? Karena perkara penyerobotan tanah dari dulu sampai sekarang masih ada-ada saja. Dan bagaimana agar tidak terjadi penyerobotan tanah? Untuk itu langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber sebagai berikut. Baik, Mbak Sari Citra Pertiwi dan Sobat Ngeteh. Kita ketemu lagi untuk membahas terkait dengan permasalahan hukum yang kadang terjadi di masyarakat. Dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum kali ini, kita ingin membahas yaitu bagaimana cara efektif menyelesaikan penyerobotan tanah. Kali ini acaranya agak mundur karena lusa ada kegiatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan S. Parman terkait dengan perkara perdata. Baik Mbak Citra, seperti biasa sebelum kita memulai di pokok permasalahan, kita ingin memberikan pengantar terlebih dahulu, yaitu terkait dengan penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah memang sering terjadi, terutama seperti yang kita ketahui bersama di negara kita. Mengapa? Seperti kemarin sudah kita sampaikan, memang ada beberapa hal orang sampai menyerobot tanah. Mungkin karena faktor sosial ekonomi, atau memang karena lokasi tersebut tidak dihuni atau dikuasai dan sebagainya. Nah, kita ingin memberikan teori dulu, yaitu apa yang dimaksud dengan penyerobotan tanah. Penyerobotan berasal dari kata serobot atau menyerobot yang dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan. Sebagai contoh, merampas, menempati tanah orang lain yang bukan haknya, perbuatan yang menyimpang dari aturan, menggunakan jalan semaunya sendiri tanpa mengindahkan aturan. Sedangkan kata penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyerobotan tanah adalah suatu tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk masuk atau menguasai tanah tersebut tanpa ada hak dengan cara yang melanggar hukum. Itu tadi Mbak Citra, pengertian sederhana terkait dengan penyerobotan tanah. Baik Bapak Joko Sutarto, terima kasih atas pengantarnya. Nah, untuk selanjutnya mohon Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara efektif menyelesaikan penyerobotan tanah. Oke, Mbak Citra, atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara efektif menyelesaikan penyerobotan tanah. Kami ingin menyampaikan berdasarkan teori maupun pengalaman kami selaku praktisi hukum terkait bagaimana cara menyelesaikan penyerobotan tanah. Yang pertama yaitu kuasai status kepemilikan tanah. Misalkan status kepemilikan tanah sudah bersertifikat,
maka segera dapatkan sertifikat hak milik tersebut. Mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana kalau sertifikat itu berada di bank? Maka fotokopi sertifikat tersebut dan mintalah legalisir ke bank. Bagaimana kalau masih berstatus letter C seperti biasanya yang berada di Jawa Tengah dan sekitarnya? Fotokopi letter tersebut dan kemudian mintalah legalisir ke kepala desa atau kelurahan di mana tanah tersebut berada. Bagaimana juga kalau masih dalam bentuk surat keterangan tanah, sebagaimana terjadi di wilayah sekitar Batu Raja, Sumatera Selatan dan sebagainya, yang mana memakai surat keterangan tanah, itu juga harus dimiliki. Biasanya kalau surat keterangan tanah, pemilik tanah memiliki surat keterangan tanah tersebut. Segera kuasai dan segera miliki alas hak kepemilikan tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mediasi personal. Artinya begini, lakukan langkah-langkah secara kekeluargaan terhadap orang yang sudah menguasai tanah tersebut. Carikan solusi. Apabila memang secara langsung kesulitan, bisa meminta bantuan kepada ketua RT setempat, ketua RW, atau bahkan Bapak Lurah, atau Babin Kamtipmas, atau juga Babinsa, misalkan ada kesulitan ketika kita ingin menemui orang tersebut secara langsung. Teori ini ataupun langkah ini pernah kami praktekkan ketika kami menyelesaikan tanah di daerah Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Yang mana saat itu tanah yang masih berstatus letter C diakui sudah dijual kepada orang lain. Kemudian kami melakukan pendekatan, nilai penjualan yang ada dalam kwitansi kami tukar dengan harga saat itu. Artinya, karena kwitansi itu terjadi pada tahun 1982, sedangkan kami menyelesaikannya di tahun 2016, maka kami memakai tolok ukur yang senilai dengan angka di tahun 1982 tersebut. Dan alhamdulillah orangnya bersedia menerima pengembalian uang, bahkan kemudian status letter C tersebut bisa kami naikkan statusnya atau kami konversi menjadi sertifikat hak milik. Saya ulangi, yang poin yang kedua, lakukan mediasi secara personal, secara pribadi. Kemudian yang ketiga, apabila langkah yang kedua belum bisa, maka lakukan surat peringatan atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan somasi. Berapa kali? Cukup dengan 2 kali saja. Isinya kurang lebihnya sebutkan legal standing ataupun alas hak penguasaan dari Anda ataupun penonton ngeteh. Misalkan Anda memiliki alas hak tersebut berdasarkan sertifikat, sampaikan bahwa kami adalah pemilik SHM nomor sekian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya sampaikan keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut. Nah, jangan lupa berikan tenggang waktu untuk segera meninggalkan lokasi lahan tersebut. Misalkan beri waktu 1 bulan atau 2 minggu, itu terserah daripada pemilik tanah. Dengan adanya somasi ataupun peringatan secara tertulis kepada orang yang telah menyerobot lahan tersebut, kita ingin mengetahui adanya niat buruk atau tidak. Nah,
langkah yang selanjutnya, apabila sudah diberi peringatan, namun tetap tidak berkenan atau tidak mau, atau tetap kekeh menguasai lahan tersebut, apa? Langkah selanjutnya bisa memediasi dengan pihak BPN setempat. Nah, BPN mempunyai wewenang untuk melakukan mediasi terkait dengan permasalahan tanah. Biasanya para pihak dipanggil, misalkan kita ingin mengadukan pada orang tersebut karena orang tersebut ingin atau telah melakukan penguasaan lahan. Kita bisa minta mediasi lewat BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, di BPN kasus pertanahan dibedakan menjadi 3, yaitu sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Kemudian untuk yang kedua, konflik pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kemudian yang ketiga, perkara pertanahan, yakni perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Apabila mediasi ini bisa diselesaikan di BPN, dan biasanya kalau ini selesai di BPN, dibuatkan berita acara. Hemat, mudah, tidak usah perlu ke pengadilan apabila cukup selesai di BPN atau Kantor Badan Pertanahan Nasional. Di mana kalau misalkan letak tanahnya di Sragen, tentunya juga BPN-nya berada di Sragen. Kalau letak tanahnya berada misalkan di Yogyakarta, juga BPN-nya berada di Yogyakarta. Setelah koordinasi dengan BPN ternyata tidak juga selesai, maka apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya bisa melakukan koordinasi dengan Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja. Mengapa dalam Satpol PP ini ada penegakan perda terkait dengan pendirian bangunan yang harus mempunyai IMB. Patut diketahui bahwa orang yang telah menyerobot tanah ketika membangun pasti tidak mempunyai sertifikat tanah. Karena untuk memiliki IMB, salah satu syaratnya harus memiliki sertifikat tanah. Ini pernah terjadi ketika ada penertiban hunian liar di wilayah Kentingan Baru, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang mana sebagai tim leadernya adalah Satpol PP, walaupun tetap dibantu dengan Polri dan TNI. Dengan demikian, kita bisa memberikan informasi bahwa Satpol PP bisa dilibatkan terkait dengan penyerobotan tanah. Karena ada beberapa bagian yang dalam Satpol PP yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan penegakan perda dan tribun ketertiban umum. Apabila langkah BPN tadi sudah dilaksanakan namun ternyata belum berhasil, kemudian koordinasi atau minta bantuan Satpol PP ternyata belum berhasil juga, maka selanjutnya yaitu
dengan cara litigasi atau secara hukum. Ada 3 langkah litigasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, karena penyerobotan tanah itu bisa masuk dalam ranah pidana, maka bisa dilaporkan ke kepolisian. Nah, pasal penyerobotan tanah merupakan suatu rangkaian dasar hukum yang harus dipahami secara utuh oleh semua orang, khususnya yang berperkara kasus penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Berbagai kerugian oleh korban jika tanah miliknya diserobot dan diambil paksa oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Minimal referensi pasal ini, walaupun ini bukan mutlak atau bukan pasti, tapi jadikan referensi pasal apa saja. Yaitu yang pertama Perpu nomor 52 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Apalagi pasal yang bisa diterapkan, pasal 167 ayat 1 KUHP. Bunyinya, barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk, dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak, atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ini kurang lebih pasal-pasal yang bisa disampaikan kepada Bapak Kepolisian atau kepada Bapak Kepolisian menerapkan pasal-pasalnya. Pasal apa saja? Selain pasal 167, kemudian Perpu nomor 52 tahun 1960, masih ada lagi pasal 385 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan mengambil atau merampas hak orang lain. Masih ada lagi, bukan hanya itu. Misalkan orang yang menguasai tanah secara ilegal tersebut ternyata itu memiliki surat dan diduga surat tersebut itu adalah palsu, maka bisa menyampaikan ke kepolisian, yaitu dengan pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 266 KUHP terkait dengan pemalsuan surat. Yang kedua yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pasalnya apa? Salah satunya bisa yang dimaksud yaitu dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang isinya tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Masih ada satu lagi yang bisa dilakukan kalau litigasi, yaitu gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Mengapa? Karena sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh kantor BPN yang bisa disebut adalah merupakan aparat pemerintah, namun dalam produknya menimbulkan kerugian, maka bisa ditempuh melakukan pembatalan oleh orang yang membuat atau menerbitkan surat tersebut, yaitu BPN. Ini pernah kami lakukan juga. Sekira di tahun 2015 ada sebuah tanah di daerah Wonogiri
namun tanah tersebut ternyata sudah dikuasai oleh orang lain dengan alasan apa? Jual beli. Namun titik lemahnya di mana? Jual beli tersebut ternyata dilakukan ketika pembeli tersebut masih berusia 9 tahun. Karena usia 9 tahun adalah usia yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka kami batalkan di PT UN Semarang. Dan alhamdulillah gugatan PT UN tersebut berhasil. Oke, demikian tadi Mbak Sarita Pertiwi informasi terkait dengan bagaimana cara efektif menyelesaikan penyerobotan tanah. Informasi ini bukan merupakan satu-satunya informasi, namun bisa di-compare, dibandingkan, ataupun ditambah dengan praktisi hukum yang lainnya. Mengingat bahwa cakupan hukum tersebut sangat luas, baik permasalahan maupun teorinya maupun ilmunya. Semoga bermanfaat bagi sahabat ngeteh ngebahas tentang hukum. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi tersebut dapat memberikan tambahan wawasan dan dapat bermanfaat bagi sobat ngeteh ngebahas tentang hukum. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.